keberkahan dalam bekerja. Kita awali di bagian yang pertama ini tentang motivasi kita dalam bekerja. Ada 4 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ini berlaku untuk semua profesi. Apakah itu guru, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, termasuk bekerja di instansi kesehatan. Ada 4 itu. Boleh kita catat untuk kembali mengingatnya. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu adalah karena terpaksa. Kira-kira ada tak orang bekerja terpaksa ada? Ada yang jadi guru terpaksa, jadi pedagang terpaksa, jadi supir terpaksa. Apa yang memaksanya? Bisa keadaan atau bisa seseorang. Ambo punya kawan itu kuliahnya 2 kali. Pertamanya kuliah di kedokteran, lalu tamat kuliah kedokteran, kuliahnya di teknik. Baliknya kuliah di teknik saja dulu karena tidak boleh oleh orang tua. Orang tua ingin dia kuliah di kedokteran, sehingga sampailah ucapan orang tuanya, kalau tidak di kedokteran, keluar dari rumah ini, tidak usah balik lagi ke sini, uruslah diri sendiri. Maka kuliah dia di kedokteran, selesai wisuda, tahun ajaran baru dia masuk lagi di teknik dengan biaya sendiri. Jadi dia terpaksa. Ada juga yang pernah tanya, seseorang menjadi guru terpaksa, inginnya tak guru. Dia inginnya menjadi pengusaha, berwira swasta, berbisnis, tapi orang tua memaksanya jadi guru. Cek orang tuanya ketika itu, ibu, awak kok keluarga guru, apa guru, amat guru, podang guru, WT guru, kakak guru loh. Apa tanya menikah istrinya guru loh. Ini keluarga guru. Ini kalau kok tak kuliah, dia jadi guru. Kalau tidak jadi guru, pergi dari rumah, terpaksa. Ini meyakini kita yang ada di sini, semoga tidak ada yang terpaksa bekerja di puskesmas, terpaksa bekerja sebagai tenaga kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu adalah daripada. Tahu maksudnya itu? Daripada. Ini punya semboyan hidup begini mungkin, daripada lebih baik. Di mana kerja gini? Di puskesmas. Di puskesmas mana? Di puskesmas murah. Siko ada THR itu. Tidak semuanya ASN permanen ya. Banyak sukarela ya. Yang THR ya bang. Banyak lain bisa di situ. Banyak nama kerja di kesehatan. Aja warnanya bang. Dari pandu ada kegiatan itu. Hari kami ini sebenarnya biar siku. Banyak lain jadi guru nih. Batang di mana di rumah sini? Kuliah apa jurusan teknik pertambangan? Majang nih, di mana di TK? Majang di TK. Iya. Pada nama majang di TK. Ya daripada enggak tahu saya aktivitas orang bertanya dia dari aktivitas itu. Motivasi itu. Mohon maaf, ada kita yang mungkin menganggap ini remeh, tapi kalaupun tidak banyak, tapi ada yang dari pandu atau kegiatan. Walaupun tak sesuai jasa sekolah, walaupun gaji kete, walaupun tapi jauh, yang penting tanya orang kata jawab. Ini daripada. Yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu adalah motivasinya kebetulan. Imam aja itu di SMA itu, yang dulu 3 kali tes di sekolah itu tak lulus, pada ini diterima situ. Kebetulan ketua komite kawan-kawan kebetulan.
Kendaraan enggak. Bona kan apa enggak. Coba bayi sekolah dia diterima di situ. Kebetulan apa nanti sekolah rumah waktu kan yang kepala sekolah sih. Jadi wak menumpang bayi pulang lagi. Kebetulan. Tiga motivasi yang di awal ini lemah. Amba ulang mbak dia, tiga motivasi yang sudah kita sampaikan lemah. Terpaksa, daripada, kebetulan, itu lemah. Ya, maka harus ada motivasi yang keempat. Dan semoga itulah yang kita punya di sini. Apa itu motivasi yang keempat? Pilihan. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita yang memilihnya. Ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan, pilihan ibu. Ibu tidak mau tes PNS, pilihan ibu. Udah nyo mangkale, pilihan udah. Maka dia akan keluar. Nah sekarang ada ketimpangan. Dan kami memang terpaksa dulu Ustaz, di mana tuh? Awak jujur Ustaz, memang yuk kebetulan dulu. Suananya impian awak lah ikut kerajo. Kita bahas caranya akhiran lah tiba di siku ya. Atau daripada, nah ini kasih solusi. Di awal boleh kita terpaksa. 3 bulan pertama maklum kita daripada. Sampai 6 bulan atau setahun kita masih mengerti kalau itu kebetulan. Tapi setelah 1 tahun harusnya dia berubah menjadi pilihan. Kan maklum aku, ya memang ya baik ini saat mencari kerajo modeko. Kawak tahan-tahan lo saat yang ijazah jo pendidikan awak dah kerajo atau sudah? Awak sarjana pantang lah jadi THL. Ini S2 kan THL. Di PU buat tu malam kuat, sama stratas kalau kerjanya jangan tamai SMP, tamai SMA sarjana. Alo lah nang kawak tahan kini satya gengsi wa. Iyo tak paso dulu Ustaz dakwah. Memang dulu daripada Ustaz silahkan. Dan kami kebetulan ada di sini, kita maklum. Tapi ingat ya, ibu bapak udah ini. Mungkin hanya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Setelah itu dia harus menjadi pilihan. Aku kan makan heran tak pikir ni laga pensiunnya terpasunya situ. Awak sebenarnya kebetulan di situ Ustaz. Alam mau dinas demo pula MPP ya kan. 35 tahun yang kebetulan. 25 tahun dia daripada. Atau sudah 15 tahun masih terpaksa. Maka rubahlah motivasi kita. Sejak detik ini kerja di sini adalah pilihan kita. Bisa Ibu? Insya Allah. Nah kalau yang ASN aku yakin kok pilihannya. Karena kan di tes ada formasi yang kita pertimbangkan pakai sholat istikharah begitu, memilih risiko. Nah, ada tak memilih awak kementerian karena tak siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Awak pilih Sumatera Barat jelas tak, jauhnya dari Mas Raya, sama Barat. Atau pilih 50 kota, saya lakukan mata campak, insyaallah masih terjangkau Jawa. Ini pilihan. Maka harusnya kuat. Karena kalau masih terpaksa daripada kebetulan, mohon maaf ya Bu ya, kinerja tidak akan pernah bisa kita harapkan maksimal. Aku bagi contoh guru lah Bu. Seseorang yang menjadi guru karena terpaksa, beda tak cara dia berdiri di depan kelas dengan seorang guru yang pilihannya jadi guru? Kok awak alun bahas caranya berkomunikasi le kok? Awak alun bahas caranya menangani anak yang agak kreatif kan? Caranya tagak di muka kelas saja beda tak? Beda. Satu terpaksa, satu pilih. Cara dia membuat bahan ajar malam hari untuk disampaikan besok, seorang guru yang daripada jadi guru dengan yang memilih jadi guru beda. Cara dia menangani anak yang perlu perlakuan khusus, kan banyak anak-anak ini tak kita sebut nakal, tak kita sebut bandel, kita sebut kreatif, energinya berlebih.
Seseorang yang kebetulan jadi guru dengan yang pilihannya jadi guru beda. Nah, maka ketika kita sudah menjadikannya pilihan, insya Allah baru kita bisa maksimal. Nah, ini poin pertama kita, menggapai keberkahan dalam bekerja. Motivasi kita melakukan sesuatu adalah pilihan kita. Apa konsekuensi dari pilihan? Pilihan itu harus dinikmati. Ambo memakai baju kok gini buat. Ambo yang memilih baju kok. Maka ambo tak boleh mengeluhnya baju yang ambo pakai. De awak sesulang yang pakai baju batik, acak pakai baju koko polos saja formal pada. Tak boleh mengeluh, tak boleh menyesal. Kenapa? Karena ini pilihan kita. Apa lagi yang kita pilih? Makanan. Ibu masuk restoran, duduk, kan datang pramusaji, nah, ditawarkan daftar menu, benar loh. Lalu kita pilih. Kalau ragu kita tanya, "Iku ambo kok dia ayam rica-rica, ibu pakai kuah kok iyo pade. Padenya para macam, 3 macam. Apa sah ini nampaknya pade? Sudah 3 nampaknya pade itu turun-turun. Turun-turun tahu ibu? Bahasa Indonesianya turun-turun. Padahal kita yang memilih. Dan pilihan lain ada. Ayam bakar madu ada, soto ada, mie goreng ada. Tapi kita memilih itu. Nah, ibu dah tuju kan? Lalu ibu pilih. Setelah ibu pilih, ibu mengeluh. Konsekuensi dari pilihan. Kalau salah pilih, maka jadikan pelajaran, jangan sampai pilih lagi itu. Tapi hanya untuk makanan berlaku. Untuk bekerja bagaimana ibu salah pilih? Inilah PNS, risiko itu salah pilih. Kalau kasusnya makanan pakaian masih bisa kita perbaiki. Tapi yang tidak membahas ini sebenarnya. Yang dibahas adalah konsekuensi dari pilihan itu adalah menikmati. Itu pembahasan kita. Tidak usah kita perpanjang ini ya. Jadi kalau awak memilih, konsekuensinya awak nikmati pilihan itu. Kan lucu ya bos. Kita tidak dipaksa, kecuali pun tidak ada memasan apa-apa, tiba situ. Wak tidak milih itu loh. Datang itu, wak makan, budi awak komplain. Tapi kita memilih. Ya, ini masalahnya. Maka ketika kita sudah memilih ada di sini, terimalah segala konsekuensinya. Nikmati. Dan tak boleh lagi iri dengan keadaan orang lain, khusus dalam hal pekerjaan. Nah, ibu bapak udah ada tulis. Ini kan kita membahas khusus keberkahan ya. Mungkin tidak akan kupas dengan dalil, dengan hadis, dengan ayat, karena mungkin terlalu berat untuk kita cerna. Kita coba untuk sederhana saja. Konsekuensi ketika kita memilih adalah 1, kita harus menikmati. 2, dalam setiap pilihan ada risiko. Betul kan? Adakah ibu yang pernah ditawari untuk menjabat pimpinan? Ada mungkin. Ketika itu ibu ambil, ada risikonya. Ketika itu tidak ibu ambil, ada juga risikonya. Bisa jadi kesempatan tak datang 2 kali. Karena kepala puskesmas, ibu puskesmas ada cuma berapa buah. Sementara antrian level karir itu puluhan yang menunggu. Maka apapun pilihan kita, ada risiko. Ibu yang memilih berkarir sebagai pimpinan, ya, tiap sebentar pergi rapat, berkurang waktu untuk keluarga, menghadapi risiko nanti dalam administrasi. Mungkin niat kita tak ada, tapi terjadi maladministrasi, kesalahan regulasi, tak paham kita dengan aturan. Nah, kadang bermasalah kuasa pengguna anggaran, PPTK, segala macam. Betul tak? Risikonya kan? Tapi kalau kita tidak memilih, risikonya ya karir kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, aman mungkin dari sisi amanah atau tekanan kerja.
Tapi dari sisi fasilitas tunjangan, ya tidak seperti orang yang mengambil jalur yang lebih tinggi. Ini resiko. Setiap pilihan punya resiko. Nah, tadi ya Bu, banyak komentar ketika yang dibahas, tak boleh iri dengan pekerjaan orang, tak boleh iri dengan amanah, sampai ujungnya adalah tak boleh iri dengan rezeki orang lain. Ibu bapak udah dari dunia. Ada sebuah kisah. Kisah ini tentang 3 ulama terkenal satu zaman. Ya. 3 ulama terkenal satu zaman. Yang pertama adalah Fudail bin Iyad. Yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad ini adalah ulama abid. Apa maksudnya? Kerjanya beribadah saja. Sholat, baca Quran, zikir, puasa. Julukan Fudail bin Iyad itu adalah Abidul Haramain. Artinya hamba Allah yang hanya sholat di 2 masjid. Jadi Fudail bin Iyad itu ibu masjidnya 2 saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah. Kira-kira berapa pahala sholat? Hanya ada 3 masjid kan yang pahala sholat di sana berbeda. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Akhirnya Masjid Kuba, sholat sunat 2 rakaat sama pahalanya di Baitul Haram. Salabiahnya sama pahala masjid. Sholat itu di Masjid Mukarram, sholat itu di Masjid Al-Hakim tapi lain Padang sama pahala. Sholat wa Istiqlal Jakarta, sholat pula wa di Masjid Terapung Samudra Ilahi sama pahala. Cuma situ kini bagi mau ibu kebanyak. Viral karena masuk kawasan wisata. Jadi semua masjid pahala sama kecuali di 3 masjid. Nah, Fudail bin Iyad 2 masjid. Kalau tak sebut di Masjidil Haram, cari di Masjid Nabawi. Tak nampak di Masjid Nabawi, cari di Masjidil Haram. Lalu Fudail bin Iyad ini mengirim surat kepada 2 ulama lainnya. Dia kirimkan surat kepada Imam Syafi'i. Isi suratnya, wahai Imam Syafi'i, tinggalkanlah majelis ilmu. Imam Syafi'i ini kan ngajar itu, menjelaskan kitab, menerangkan hadis, menyampaikan ilmu. Banyak murid dari seluruh penjuru negeri. Tinggalkanlah majelis ilmu, wahai Imam Syafi'i. Biarkanlah murid-muridmu. Pergilah engkau ke sini beribadah bersamaku di 2 masjid suci. Itu ajakan Fudail bin Iyad. Ajawe Imam Syafi'i dibalik dalam surat itu. Wahai Fudail bin Iyad, jangan engkau usik majelis ilmu. Jangan engkau atur bagaimana aku dengan muridku. Lanjut sajalah engkau beribadah di 2 masjid sucimu. Sesungguhnya Allah membagi-bagi amal seperti Allah membagi-bagi rezeki. Apa pelajaran itu? Awak nak kuliah merasa mulia dengan amal. Wah beribadah, wah orang majak, wah sholat, zakat, puasa, baca Quran, orang bersekolah, membina siswa, mengajar murid. Belum tentu kita lebih mulia. Karena Allah membagi amal awak sama aja Allah membagi rezeki. Beda-beda. Tak ada yang sama. Ada yang rezekinya itu jadi petani, ada yang rezekinya itu jadi pengusaha, ada yang rezekinya pegawai negeri, ada yang rezekinya jadi kuli, buruh, menerima upah. Seperti Allah membagi amal. Ada yang bekerjanya di perusahaan, ada yang TKI, tak boleh awak. Dia jauh mana kerja TKI nak cari fikih je. Di kampung saya lah makan sama makan, tidak sama puasa. Kadang-kadang ada yang begitu. Mana jauh orang luasnya kawaknya pergi cari fikih. Tak bisa ibu, karena Allah membaginya tak linear. Orang dari jauh-jauh ke Pekubuan yang cari fikih, awak dari Pekubuan pergi ke kamar-kamar. Jalannya itu dia ada Allah. Itu baru jalannya dia ada Allah. Tak bisa terbuka rezekinya di kampung atau mentok pikirannya. Jadi Allah membagi amal ini seperti Allah membagi rezeki. Tugas kita nikmati saja. Ada yang jadi kampus, nikmati berada di kampus. Ada yang KTU memang berkutat dengan data-data. Under pressure itu.
Tadi ibu jadi minta data masih kurang 500, yang ibu di bawah menyebut dulu kakak tu dah ibu baca tu. Sudah beri laporannya, tak habis kakak ada nak kali data. Masukan itu baru dimaklumi oleh orang kita. Prosesnya banyak administrasi. Ini bagian dari amanahnya. Ada yang tak tahu menahu dengan urusan administrasi, nak kok. Pokoknya wah kalapangan saya, main menyuntik orang. Baik sosialisasi, baik penyuluhan hidup sehat, keliling-keliling ke sekolah, cara gosok gigi, cuci tangan, baik lansia, membina prolanis. Ini tak terlalu berkutat dengan karate-karate yang kakak laporan. Ya nikmati, itu bagiannya. Ada yang driver, ini bodoh. Ada yang di front office, pelayanan. Yo harus awak upgrade pula diri awak sesuai bidang awak. Kalau lah di muko awak tak, iyo banyak senyum ibu ya. Banyak senyum. Tak boleh budik-budik. Kurang nak budik-budik nak cocok di muko. Nak budik-budik tu letak saya di entry data. Masukan dalam kamar, hadiah laptop cie, sudah tua siangan minuman, ruangan full AC, kunci pintu dari luar. Sekali setengah jam cigur saya nyolai dia baru. Yang di depan harus mengupgrade diri. Kenapa? Karena tuntutannya pelayanan. Nanti kita bahas lagi itu, insya Allah. Ya. Ibu bapak udah ada ini yang dirahmati Allah. Jadi poin kita tadi apa? Tidak boleh iri. Lama awak jadi itu leo, tunjangan tinggi, cubalah jadi itu. Lu tentu lu salah awak pikirkan. Lama awak jadi bagian lapangan lain tak satu mandi. Cuba lu lah bagian lapangan. Laki lah itu. Angin awak tetap ke sekolah. Kadang sambutan orang di sekolah tu tak semuanya lo positif ibu ya. Macam-macam. Jadi nikmati saja. Allah lah bagi. Nah ibu gini kampus tak salah mula jadi kampus nak ber. Yang lama sampai pensiun je. Lelah pensiun itu tak kampus pada. Atau mungkin ibu memilih di sisa-sisa masa tugas, inginlah agak tenang. Atau tiba-tiba ibu berminat dulu lalu lah bercucu, ingin menikmati masa-masa bersama cucu sebelum nyumpain itu. Memilih ibu, tadi lihat kok tak jadi pengawas atau staf di dinas. Ya Allah akan bagi saja, it's okay, tak ada masalah. Dikirim dulu lah surat kan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kau ulama pejuang itu, mujahidin. Jadi Fudail bin Iyad kerajaannya beribadah, Imam Syafi'i membina murid majelis ilmu, Abdullah bin Mubarak para panglima. Nyo jarang di masjid, tak punya majelis ilmu, tapi bertempur di medan perang. Tio Sabanta ekspansi, menaklukkan, memimpin pasukan. Dikirim lo surat. Aisi surat menyebut, wahai Abdullah bin Mubarak, tinggalkanlah medan jihadmu. Istirahatlah dulu dari lelahmu. Datanglah ke sini, aku tunggu kedatanganmu beribadah di dua masjid suci. Membaca surat itu dibalik lo lagi Abdullah bin Mubarak. Balik itu. Kau terkenal lah. Ya Amidal Haramain, wahai hamba Allah yang solat di dua masjid suci, datanglah engkau ke sini, lihat apa yang kami kerjakan. Niscaya engkau akan merasakan semua amalmu itu sia-sia. Tajam jawabannya. Kan diajaknya meninggalkan jihad. Ya saya pasukan tu dulu mati, saya parang tu dulu kasikulah dulu beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Balik suratnya, wahai Hamidal Haramain, hamba Allah yang solat di dua masjid suci, datanglah engkau ke sini, lihat apa yang kami kerjakan di sini. Niscaya engkau akan merasa semua amalmu itu sia-sia. Lanjutan suratnya, panjang suratnya. Aduh, kalau ibu ingin membaca itu bisa dicari. Ketik saja di Google tu Hamidal Haramain pula. Ketika engkau larut dalam solatmu, kami di sini masih berjaga dari pasukan musuh. Ketika engkau larut dalam baca Quranmu, mata ini masih begadang untuk menjaga pasukan. Wajah ini berlumur debu bercampur keringat karena mempertahankan jengkal demi jengkal tanah kaum muslimin.
Mandangan membaca surat itu menangis itu dari dia. Saja itu tak pernah yang ngirim surat, tak pernah yang majak orang berbagi ke masjid suci. Jadi ibu bapak sudah ada begini. Apa yang sudah Allah tetapkan sebagai amal kita, itulah yang terbaik. Karena Allah Maha Baik, semua yang ditetapkan kepada kita pasti yang terbaik. Kalau misalnya ada yang tes untuk mampir jalur pimpinan alun lulus, mungkin menurut Allah, awak alun siap tapi berikut. Di kesempatan berikut bisa jadi menurut Allah, awak siap. Kalau diantarkan awak ke bagian pelayanan, mungkin Allah ingin awak menjadi orang yang bisa berempati ke pasien, ke keluarga, ke masyarakat. Ada pasti hikmah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kita ingin menyampaikan bagaimana agar kita bisa bekerja dalam suasana yang nyaman. Bisa bekerja di mana setiap hari itu adalah hari-hari yang bahagia bagi kita. Setiap kata yang keluar adalah untaian zikir, ruangan kantor ini hamparan sejadah. Sehingga semuanya bernilai ibadah. Nah, ibu bapak udah ini ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Ambo ingin mengajak ibu untuk mengingat sebuah hadis. Hadis pokok terkenal. Bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan seperti yang diniatkannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini, hadisnya sudah lengkap sampai di sana atau masih ada lanjutannya? Nah, itulah kadang kelemahan kita ya, Pak. Awak kurang banyak belajar hadis. Awak coba dengar. Jadi yang aku sampaikan itu hadisnya mungkin seperempat atau seperti kurang. Pembukaan saja tuh, awal hadis panjang mereka letak. Izinkan aku sampaikan matan lengkap beserta asbabul huruf, sebab hadis berturut. Nah, jadi bunyi hadisnya Pak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yasibuha aw imraati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, itu lengkap hadis. Apa artinya Ustaz? Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapat seperti yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, awi ro'ati yang tibuhan, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia tuju. Itu lengkap hadis. Apa itu penyebab turun hadis Ustaz? Asbabul nuzul. Ada seorang sahabat laki-laki. Dia belum berangkat hijrah ke Madinah. Rasul sudah berangkat, ibu dia tinggal juga baru di Makkah. Sudah berangkat rombongan kedua, dia masih di Makkah. Sudah berangkat pula beberapa orang sahabat setelah itu, dia masih di Makkah. Ternyata laki-laki ini suka dengan seorang perempuan. Suka tahu ibu? Nah, bahasa Inggrisnya Cina nih. Nyocinan ke seorang pedusi. Jadi suatu pagi nyo ingin mencari pedusi. Apa indahnya kedua rumah, nyo carilah rumah pedusi itu dari jauh. Biasanya nampak pedusi itu, kalau lah nampak, hanya agak tanang tu kabarnya orang kalau sadar Cina itu cuma ada itu. Buangnya nampak jadi itu. Malah dulu itu orang janjang rumahnya sedang ada. Dia indah nampak ni. Iya. Nyo mandake terus ndak jo nampak. Mandake indah jo nampak. Lati bodi muka rumah perusi ku indah jo nampak perusi. Akhirnya bertanya ke tetangga, suruh tidak muka palangkan. Di mana si fulana? Kenapa dia tidak nampak? Aja tetangganya nih. Oh, ini lapai ke Madinah ikut hijrah bersama Rasulullah. Apa yang terjadi kemudian?
Dia kemasi barang-barangnya oleh laki-laki ini, berangkat langsung ke Madinah. Unik, udah baru setipu laki-laki itu di Madinah, nampak dia Rasul turun hadis. Nah, itu asbabul nuzul, penyebab hadis turun. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, hijrahnya untuk apa yang dia nikahi. Singkat cerita, laki-laki ini menemukan wanita impiannya, kemudian mereka menikah. Itu hadis. Apa pelajaran dari hadis? Terkait dunia kerja mencari keberkahan. Yang pertama, hati-hati memasang niatnya. Yang kedua, Allah akan memberikan persis seperti apa yang kita niatkan. Sebenarnya ini berlaku dalam semua amalan ya, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bermuamalah berlaku. Ibu beribadah apa niatnya? Ingin dikatakan dermawan, pasti ada orang yang akan mengatakan kita dermawan. Karena itu yang kita cari. Ada seorang yang itu dermawan apa deh? Karena itu niatnya. Dapat, tapi pahala di sisi Allah belum tentu dapat. Ya. Ada yang mungkin bekerja karena ingin dipuji, dapat pujian. Karena itu yang dia kejar. Maka hati-hatilah memasangnya, karena Allah akan mendapat seperti yang kita niatkan. Termasuk hadir acara hari ini, halal bihalal, disepakatilah jam 10-an. Nah, insya Allah sekitar jam 10 mulai. Aku konfirmasi kalau tadi itu 10-an balik aku hadir. Ya. Yang hadir di siku ini itu motivasinya lain-lain juga, dan dia akan mendapatkan seperti aku yang nyanyian. Apa yang kalian tuh ibu hadir di situ? Ustaz saja malam di puasa tak ada apa susu juga kawan awak yang ingin silaturahim dan ibu sampaikan. Ustaz, awak sebenarnya kalau tak hadir acara tu ya takwi Ustaz. Kalau tak hadir itu kan berak, kalau hadir tidak kan berak. Nah, ketika hadir tidak kan berak. Karena itu dia. Dia saja rayu Ustaz nak terbuka saliru loh. Kalau halal bihalal tu biasa sampaikan lagi banyak. Ada karabu Bandung, ya, ada singgang ikan patau, ada ayam, ada hijau. Kok lain kata buka saliru, berarti ya saliru nanti buka. Dalam WA grup, Ustaznya Ustaz Yeki, awak yang penasaran ya Ustaz Yeki, mana Ustaz Yeki, awak yang pernah kejadian Ustaz Yeki. Alat ibu ibu di sikot, kejadian Ustaz Yeki. Ibu bapak sudah. Kita akan mendapat seperti apa yang kita niatkan. Insya Allah awak mencari ilmu dan anak makan tapi juga, nanti hadiran tapi juga, nanti silaturahim tapi juga. Tadi kan ada nyeletuk dia, coba caranya awak menempatkannya. Aku caranya pasang Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tentang niat ada tip dan trik. Letakkanlah tujuan akhirat yang utama. Yakinlah dunia pasti akan terbawa. Terus. Tapi kalau kita buat sebaliknya, yang kita tuju adalah dunia, mohon maaf, akhirat dia akan tinggal. Berlaku umum. Ibu ni naik haji bu? Iya, naik haji pakaian. Dia pitih. Pitih adalah dunia, haji adalah akhirat. Agar kita bagus di akhirat, pasti motivasi kita kuat di dunia. Maka rajinlah ibu karajo, mana uang, atur pengeluaran, berhemat, insya Allah cukup berarti haji. Malah kadang di lamu mana menunggu antrian haji, ada yang umroh lo 2 kali berarti. Motivasinya akhirat, tapi dunia terbawa. Awak yang ingin naik pangkat Ustaz, awak ingin karir awak bagus. Kalau ingin karir bagus, ya pasti awak elok-elok caranya. Kalau normalnya ya bu, normalnya
Orang yang akan dapat peluang naik karir lebih awal adalah yang berprestasi, yang memenuhi masa kerja, tidak pernah berbuat masalah, tidak pernah diketahui mungkin melanggar aturan. Kan itu. Maka yang kerajo rajin, tibo capek, tepat waktu, amanah tuntas, peluangnya pasti lebih tinggi untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kita kejar akhirat, dunia pasti terbawa. Begitulah caranya. Sehingga semua yang kita lakukan itu dia menjadi ibadah di sisi Allah. Nah, ibu bapak dan dunia yang dirahmati Allah, inilah ikhlas. Ikhlas itu energi. Di orang yang ikhlas memang energinya tak habis-habis. Tapi kalau tak ikhlas ibu maaf habis energi. Sehingga kerajunya itu ada yang mencak-mencak, ada yang mengeluh, ada yang membandiang-bandiangkan. Kenapa? Energinya dah habis. Orang ikhlas tak pernah habis energinya, karena Allah selalu yang suplai. Jadikanlah tujuan akhirat yang utama. Dunia itu akan turun serta. Kenikmatan-kenikmatan materi itu akan datang, ibu yakinlah. Ibu kerajo jujur, elo-elo, amanah. Setelah itu naik posisi, naik karir diiringi dengan naik tunjangan kan, diiringi dengan berbagai fasilitas kan itu dunia. Tapi tujuan awal akhirat. Dan jangan pernah lupakan tujuan kita bekerja ini adalah ibadah akhirat. Bagian sebuah contohnya karena awak di kampung kan, awak kan di muka masih suasana kampung. Aku ambil contoh orang ke sawah. Ibu lain pernah ke sawah? Lain ni. Kau mencari orang ke sawah lain? Tujuan utama orang ke sawah ni padi. Kan itu tujuan. Jadi itu tujuan padi. Panen merancak, padi menjadi. Ya tak? Salamu sampai bulan kah, 5 bulan kah, saja awak mulai membaca, menyamai bania, sudah tu mungkin menyerap pupuk, membawa orang bertanam sampai awak malam buat, sampai menjamur. Tujuannya padi. Tujuan utama padi. Jangan lupakan, itulah yang harus awak capai. Nah, dalam perjalanan, dalam rangka mendapatkan padi menjadi tadi, itu ada situasi-situasi yang awak lewati. Bagi contohnya ketika padi awak lah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, perlu disiap sama lah banyak. Sawah ibu lumayan lah kadang. Kadang puskesmas dulu lah lebih kurang, atau separuh komplek puskesmas. Berjalan ibu kemudian basiang salah 2, balia 2, nampak ikan rayo ketek-ketek. Sedang elok suananya 2 atau 3 jari. Nampak dewa kaja-kaja 6 minggu. Deh, sedang elok sagorengan untuk makan di malam tu. Lah laki-laki awak sih ikan rayo kau 6 minggu. Sudah tua cuba mendaki tangan. Tak singgung ikan tuhnya lari. Bisa dicakap. Akhirnya ibu buat tinggalkan buaya tadi. Berhenti awak menyam buat kaja ikan rayo. Hampir dapet lapeh. Lata kakok lah lapeh. Lah habis 10 minit, kaja-kaja lagi 15 minit. Hampir dapet main bau kawan di Sarawak sebelah bersiap. Oh ya ikan rayo, tolong memecahkannya lah, masuk orang berapit ke sawah. 1/2 jam mengajar ikan rayo, akhirnya dapet. Kini lah dia ikan rayo, stresnya kena ajar itu. Tak sudutnya di sudut sawah, akhirnya dicari tangguh ada ikan rayo 6 minggu. Dak tangguh sana ibu dapet ikan rayo 6 minggu ada bangkit tangguh tu ikan rayo 6 minggu. Batu awak sana kata ikan. Tapi tolong jadi sawah awak lagi. Tapi ikan rayo 6 minggu madu awak ke sawah. Apa terjadi ibu? Mau ulang ibu menanam balik. Iya tak? Lata pijak padinya, lata balik rumpunya, lata banam pucuknya sebagai dek awak pakai jari ikan rayo. Mohon maaf ya bu, ikan rayo kan 6 minggu sementara tujuan utama awak padi sampai bulan rusak. Paham maksudnya gitu? Paham. Pas awak mancing air, masuk
suat air dari pembuluh sawah hati ke bawah, wak beresulah air. Kira dakik pembuluh air itu ada lubang buah. Kuat dugaan wak kalau di pematang sawah itu wesi balik. Abiak kaya balik tak dia. Wih, lai dia eloknya dipakai dalam pas dia gamlah leh. Oh, itu berisi mah bakal buat je tangan tak kakok kalau balik ko lari nak ke dalam. Wajak kau lah sampai ke bangun dak dia dapat. Dah ikut mintanya bahagia campur je tak bilang. Putui pematang tu. Balik dapat tu ikut awak mau kurang radio sehari minum pematang. Faham maksud filosofi apa faham? Betapa banyak sasaran-sasaran dunia yang sementara dan kecil sebenarnya itu membuat kita kehilangan tujuan yang lebih besar. Mohon maaf Ibu, kalau ada misalnya penyalahgunaan anggaran atau mungkin anggaran-anggaran yang rasa-rasanya bisa lah untuk kita gunakan untuk kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kalau tergoda wajah itu mau berhenti ya jadi bebas. Iya tahu. Itu ibaratnya bu, macam kau balik duit kuat, tak jadi wak panen padi. Mengajar ikan rayu yang ketik-ketik tadi gagal awak dalam hidup. Maka jadikan saja tujuan akhirat yang utama. Kenikmatan dunia akan terbawa pasti. Itu kenikmatan yang disegerakan oleh Allah untuk kita. Nah ini babnya ikhlas. Sehingga semuanya jadi ibadah. Yang kedua, yang akan membuat kita menikmati pekerjaan kita itu adalah sebenarnya rasa syukur. Ada sebuah doa diajarkan oleh Rasul, Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashkur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tidak pernah puas. Jadi, you harus jadikan dulu doa itu. Tidak pernah puas. Kira-kira kenapa tidak pernah puas? Karena tidak bisa bersyukur. Jadi yang membuat awak puas itu sebenarnya syukur. Nah termasuk dengan pekerjaan kita, syukur. Nah rezeki yang berkah adalah rezeki yang qanaah. Apa arti qanaah? Pernah mendengar qanaah? Positif. Pernah nih? Qanaah pernah dengar? Tidak pernah, maksudnya 3 kali ini ibu pernah mendengar qanaah? Bila mendengarnya? Apa arti qanaah? Qanaah itu artinya merasa cukup. Kok syariat tuh? Istilah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang qanaah. Walaupun dia TKRT, tak mungkin cukup. Di mall lah cukup ini gaji 1,5 juta ibu, anak sekolah bertiga, rumah mengontrak, motor melicin. Ranggai jawab ke tidak. Tapi kalau inyo qanaah cukup. Sementara ada orang maaf gajinya 8 digit. Tahu maksud ambo 8 digit? Uni gaji uni sekolah sampai 8 digit. 7 digit baru naik. Anggaplah 4 juta nerima kan 7 digit, 7 angko. Sampai cek nolnya 6. Ada orang yang gajinya 8 digit, sebulan itu udah 12 juta, 15 juta. Mohon maaf ini, kalau inyo indah qanaah, tidak akan pernah bersyukur. Maka jangan heran orang semakin kaya semakin kekurangan. Kalau dalam pandangan awak laba lebih ya. Tapi dalam pandangannya kurang juga. Kenapa? Tidak qanaah. Jadi qanaah ini berkah luar biasa, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi ini tentang syukur. Hakikat dari syukur adalah menikmati apa yang sudah kita punya. Nah, kita selama ini kan selalu memikirkan yang belum ada. Itu masalah kita. Ketika kita ingin seperti orang lain, ya tidak, orang lain itu bahkan ingin seperti kita. Ingki sudah sering ibu berdiskusi, bertanya ke beberapa orang dengan beragam profesi. Ada yang menggali di pasar, punya grosiran. Ada yang pegawai negeri dengan golongan tinggi. Ada
ada pejabat, ada orang kaya pengusaha, ada pegawai negeri, ada yang kapara bataranak, banyak. Jadi wak tanyalah ke kawan-kawan yang ya kerajo-kerajo mungkin kapara atau menggali ketik-ketik. Kecilnya awak sebenarnya Nio jadi PNS, lama jadi PNS. Salah satu yang nyepandang lama PNS itu kan ketetapan penghasilan tiap bulan. Iya Bu ya. Dan itu harus waktu. Kalau orang memandang itu unggul lah Pak. Walaupun situasi macam-macam, tapi yang tiap bulan itu insya Allah Pak lagi mendapatkan. Walaupun dengan berbagai potongan situasi COVID pandemi, tapi lainnya mana limo. Sebagian orang kan memang mati penghasilan dengan corona. Jadinya memandang, oh lama jadi PNS ya. Lalu pani dia mandinya lalu banyak tiap bulan. Sudah tuh gue tanya lo beberapa PNS, ayo, aku bisa pensiun mas. Awak sebenarnya teraga atau terona. Awak sebenarnya kau menggalih. Tapi pensiun dini pensiun. Lama pagi jam 8 malah tiba absen fingerprint belum nggak bisa titip absen. Dulu tanda tangan bisa titip, soalnya fingerprint bisa titip mata kan bawa langsung. Aku menduga nih 5 tahun ke muka kalau lagi canggih teknologi dan awak bisa mengiringi, itu absennya retina matur. Pakai dipindai dan ditempel. Jadi film-film Eropa yang kan. Jadi ada alat yang dewa maduk saya. Jadi kalau akan titip absen, titip matur. Pak Aris, mohon maaf, mau terlambat jangan sampai lewat lu absen, kau matur mau. Aman absen. Ibu bapak udah ada ini. Laranti lo PNS itu. Ya kan? Aturan berubah-ubah. Awalnya boleh cuti, setelah itu tidak boleh lo cuti. Awalnya wak kabahi rayu bersama, setelah itu kiranya tidak bisa lo rayu. Gaji kadang layak lo meeting, mojo terlambat. Macam-macam lah. Kadang pimpinan berganti yang lain lo suasana. Lama kini dah, lamanya bos nan dulu lah. Bos nan kini kok ketat, detail mana, payah waktunya. Padahal ini kan pilihan jadi ASN, termasuk pilihan ketika bosnya ganti-ganti. Nah kini kampus wak ibu beda suasana, biswa beda lagi suasana, biswa lain pula daerah suasana. Memang begitu. Lagi awak jadi PNS Ustaz, awak kamakan. Aku tanya dulu ibu, kau orang yang tinggal di pasar, tinggal di tampenan rami, tidak ada kekurangan. Kecilnya, awak sebenarnya ingin hidup di desa, Ustaz. Ingin awak hidup cari orang kampung. Sehingga jadi ada ibu, orang-orang kayu kini banyak mencari tanah di kaki bukit, banyak membeli sawah di tepi kang air, membuat villa. Iya, ambo bayi itu hiking ke harau, ke sungai Lanta, ke lantai. Memang lamanya. Ada ladang Gambia itu di lantai itu. Di ladang Gambia itu nih, Gambianya biasa saya cuma kampannya keramik. Kampan tapi mengampun, keramik balik gek. Gue tanya, oh kampan gak gawana kemana? Kok Pak Bos mau duit kemana? Dia nyorang bukit tinggi. Dia membagi kok untuk bayi pulang sekali sebulan, sekali 2 minggu libur. Wah kerami kok, pakai AC kulo lah. Orang-orang kayu ingin hidup di kampung. Bali tanah di tepi sawah dekat tangaya gue pondok. Paginya memancing, sudah tunya jual anak beko bamai. Mana itu? Coba tanya orang yang tinggal di kampung di desa itu. Nyo ingin ke pasar. Pokoknya pengana itu hari-hari balik ke pasar. Bayi rawon, bayi balajo, mencari yang gedung tinggi, mencari rawon. Aku yang ingin aku sampaikan, kan itu awal ingin model orang lain. Aku sebenarnya banyak orang lain ingin model awak, bersyukur saja. Nah, orang nambah sepeda, pasti keinginannya Honda. Honda. Jadi orang nambah Honda, pasti keinginannya Auto mulainya dari Auto Supertiga. Dari Supertiga inginnya punya Avanza. Dari Avanza inginnya tukarnya Innova. Dari Innova nya ingin ganti Pajero. Kalau ini yang mau nih Bujero. Nah,
coba bayangkan ini ya. Ambo gue alurnya ya. Urang bahasa beda nih oba onda, urang onda nih oba kijang, Pak Panza, Innova, Pajero. Ini yang ingin sampaikan. Urang nan punya Pajero ingin bahasa beda. Iya mana tuh Ustaz? Ambo sampaikan. Ambo tinggal di Nangkodok, Kota Nanggadang, Dakin Simatigo di Bungko Hotel Mangkutu. Kalau lah hari Sabtu Ahad kami sarapan pagi jual anak atau membagi untuk dibawa pulang. Banyak nampak orang-orang baru bukan warga setempat. Itu tanya Bu silaturahim. Dari mana? Dari Pekanbaru. Oh dari Pekanbaru. Kamu apa sih kok Pak? Atau ada acara? Enggak. Awak menginap di Mangkutu. Oh menginap di Mangkutu. Ada pelatihan Pak? Atau lanjut ke mainan? Atau ada touring? Enggak. Kami semalam saya di Mangkutu. Itu sore berlihat. Kamu tanya, acara apa di Mangkutu Pak? Ada kami bayi bahasa beda. Ada bayi pun dalam hati. Aduh kami bahasa beda makan tahu. Dan tahunya kami bahasa beda dengan acara-acara di Mangkutu. Setelah awak tanya kami ada kasih kok. Patangku kami kasih yang bunyi. Oh lawan dia dulu siapa bunyi. Disabutnya Simpang Sukiran, disabutnya Suaya, disabutnya Karatak Kubang. Yang tahu. Bulanan lalu kami ke kayu kolek, Ubua Jawi, Green Punambo, Valego, Cubai House, Lama Wapa, Urang Kampian. Apa Pak? Ustaz mungkin nak. Sudah tu tanya lah. Ini kami apa? Ini kami jalan-jalan ke Tasik. Rencana kami ke Tarap. Sudah tu Bukit Batas 9, Kota Lika, Kapalo Bandar, lewat ke Batu Balam, atau ke ketinggian, atau dua di alam. Tahu ya. Awak bahasa beda ni Bonda, orang Bonda di Bonto, orang Bonto di Obat. Pas pulang ni, lalu di Kampung Hotel Mangkuto, kironya Pak. Parkir Pajero cie, sepeda dua dari. Parkir Fortuner cie, sepeda dua dari. Kalau dia tapi makan tuang tu aja, sepeda dari. Adoro pick up bos. Ini mati saja lah. Ibu bapak dan ini syukur inilah yang akan membuat apa yang kita lakukan menjadi berkah. Nikmati apa yang ada. Ibu bapak udah ada ini terakhir. Tahu tak apa yang membuat awak tak bersyukur? Kau dalam urusan materi dunia aja barang-barang yang awak punya. Ingin lebih ayam. Tidak merasa cukup. Kuliah kau menyampaikan pendapat apa? Kuliah hidayah. Ini yang membuat awak sulit untuk bersyukur itu adalah ikhlas. Maka kurang-kurangilah mencari ikhlas. Ikhlas itu sebarang apakah di TV, apakah di Shopee, apakah di Lazada, atau nak jauh kalau nak laki di Tiffany Housewear. Banyak iklan itu. Mohon maaf ya nih, iklan kolah yang membuat awak tak bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Contoh, awak Pak HP, kok HP? Sajak di Bali tak pernah bermasalah. Baterai rancak, sinyal kue, speaker kare, jaringan rancak, pokoknya oke lah deh. Abadinya enggak lah mungkin buat 1.800.000 atau 2.500.000 HP standar. Yo mana awak nikmati. Malah nampak iklan HP model baru. Tiba-tiba aku bunuh aja langsung. Awak cek tabah lah. Padahal 2 tahun pakai tak pernah merasa tabah. Karena udah nampak tipis, slim. Ya nah. Dulu nama cari HP, petang anu kawan gua bertanya HP yang bisa menumpuk paku je layar. Jadi layar kok kalau mana? Ya memang iklannya udah boleh kok. Tua kecewa, kalau menumpuk paku dia dua menumpuk. Gara-gara kok iklan. Ada kawan adventure ini kan suka mendaki gunung outbound kegiatan apa banyak outbound. Insyaallah bulan Juli awak ada rencana outbound jauh puskesmas tapi dari daerah Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Sikonya entah sudah akreditasi, entah mungkin besok puskesmas itu ya. Program kalau di kota itu outbound ibu, Bayolanse, Perilantang, Ibu, Kapasi itu nanti jauh.
outbound puskesmas. Kalau outdoor itu outbound, kalau indoor biasanya service excellent di komunikasi. Mana tahu nanti kita bisa kerjasama ya. Nah, itu apa ya buat ya? Kecil kawan nan kopi pentul kok, inyong kama bali yang bisa diilir di Banoto. Itu apa model itu? Permainan. Ambo kalau apa memang ada yang aku dari yang di Banoto apa itu. Kalau beli apa iklannya tuh balata apa itu di aspalan. Ininya itu iklan. Padahal apa ya kok ada masalah. Nampak pula ada awak orang membuat film di HP. Rekam alam di HP. Baliak itu nama balik bukan. Itu awak tadi boleh. Awak tidak YouTuber. Awak tidak membuat film. Awak tidak pula fotografer yang profesi awak itu. Awak hanya berani selfie dan mencari resep masakan di dapur untuk awak eksplorasi penelusuran di rumah. Maka HP nak tunjukkan makin besar. Iko ini aku menyampaikan ini yang bahagia pertanyaan. Tolong jawab ini, Ibu sebagai konsumen. Ada HP, fitur aplikasinya ada 8 balik macam. Lalu nak buat pakai hanya 10 macam. Tolong jawab. Rugi atau tak berlaku? Rugi. Ulang lagi ya. Buat balik HP, fitur aplikasi yang disediakan ada 8 balik keunggulan. Sementara yang buat pakai hanya 10. Rugi bagi HP itu atau berlaku? Rugi. Ada banyak pendapat. Mulai terjadi perselisihan di antara kita. Anggotanya Pak Uni yang menjawab balabo. Apa alasan? Nyo 8 balik. Nah terpakai lewat 10. Berarti Ibu menjawab rugi atau balabo? Rugi. Balabo. Ayo. Balabo. Yang menjawab rugi apa alasan? Aja abangnya. Yang 8 itu kita enggak pakai. Ya, itu kan sudut pandang. Sudut pandang apa? Yang mengecek balabo, sudut pandangnya lain. Ya. Yang menyamai rugi, sudut pandangnya lain pula. Cuman yang ambo lah garis bawahi tadi. Kan ambo tanya sebagai konsumen. Kan itu tadi terang ada ya. Awak sebagai konsumen. Mohon maaf kalau berbeda dari ambo kalau ditanya. Kalau itu posisinya HP mempunyai 8 balik aplikasi atau fitur sebagai keunggulan, sementara yang awak pakai hanya 10, mohon maaf rugi. Badilah HP yang fiturnya hanya 10 saja. Itu Pak. Kalau yang 8 balik fitur aplikasi harganya mungkin update juta 500, sementara yang aplikasinya 10 buah itu sesuai dengan kebutuhan awak, harganya mungkin 2 juta 300. Aku sudut pandang apa? Tapi kalau ada yang murah aplikasinya banyak, kenapa? Ini kan lain, saya sudut pandang. Awak tak bicara HP murah, HP second lah. Tadi masalah sampah Uni juga bukan? Salah pilih sampah yang dicari-cari. Uni yang situasinya bukan situasi normal. Beda. Kalau HP second banyak tuh ragu murah. Kalau tak mau balik ke Jakarta mungkin Putra Siregar misalnya. Iko kasusnya adalah situasi normal barang baru. Lalu mitiwat terbatas. Enak. Ini kalau situasinya orang kasasta majiwa, yo baru nyampe juta sama juga kawan beratin balik. Iko rugi lah. Cuman yang aku bahas adalah antara kebutuhan dan keinginan. Nah itu tema. Kan hidupku sederhana nih. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kita sering lengah terjebak memenuhi keinginan, sehingga pas kebutuhan kita kewalahan. Ada keinginan HP, kendaraan. Awak pakai motor Vario yang kamari. Ada iklan bertukar dengan gadang. Nmax. Tukar dengan gadang motor. Aku tak ada merek dulu. Ibu yang jadi merek lah. Aku tak ada merek. Aja jangan gadang, jangan baru.
Kono kadang itu malah suruh orang nonton Kebutuhan itu. motor awak sajak baru dulu Jawa sampai lunas alah 8 tahun wafat. Tidak pernah bongkar mesin ketika dua saja nyoni makan teori cek mambali minyak. Jangankan bongkar mesin karena obeng tidak pernah cuma tak motor itu. Tarikannya rancang sudah tuh tanah sana. Tapi batu kayu baru. Sebabnya iklan. Mohon maaf ibu, aku lah sebut langsung je kawan aku. Kalau mau sabikan jumlahnya mungkin sekitar barang 6 atau 7 ada manyasa yang manuka motor. Salah satu yang membuatnya manyasa ya, motornya nambah rumput bari. Sehingga kalau yang parkir di pasar pesok saya mau dibutuh datang. Dan dalam hal itu mohon maaf, motor barunya kok gandang. Motor dalam mau kalau sampai bonya tunggu aja paunya nyangke kan belakang. Nah motor ini lah bisa. Maju semeter mundur. Mama laki kamu tahu motor saya lah tadi pan. Gejiro motor itu. Oh nak baca merek lah. Ini yang menyawi. Ya. Ternyata 20 yang setelahnya ganti motor di kondom motor minyak kilonya start. Setelahnya juga ada motor baru sistem remote. Apa tahu remote-nya masalah kilo 3 sama juta lo namanya aja. Buatnya rasio teknologi ya Pak. Teknologi kalau semakin tinggi dia semakin sensitif. Setuju Pak? Semakin tinggi teknologi maka semakin sensitif dia untuk kerusakan. HP harap 2 juta jatuh dari meja gua. Matinya nah waktu dia 2 IBL ya normal saja. Bau tua ibu tua masuk masuk bandar sampai bau tua tua menujunya sampai ke ujung tarandam kayangan saja satunya dia sudah tu ibu ane lelo duit lagi coba HP ragu 6 juta jatuh dari meja rusak LCD-nya bu dari LCD itu ada kita sama masih cuma balik kenapa karena dia sudah sensitif motor juga begitu motor-motor baru itu sistemnya pakai prosesor ya Pak atau ada controller kalau sempat itu rusak bateri tadi saja. Kalau motor warna lama itu rusak A dan B. Motor yang baru bisa udah turun. Nyos pakai itu A B C D E rusak D ganti ke 5. Dan sistem motor-motor baru ini tidak ada yang bisa dipedoi ganti baru dia lah. Kalau dalam mau bisa diganjang, bisa ditarik boleh. Bisa disampah-sampah oleh kalau motor ini bisa udah tuh enggak barangnya sadonya habis pakai TV rusak saya toko ibu habis nah aku syukuri saja lah apa yang lawak ada contoh TV aku kisah nyata ibu jamaah masjid ibu jamaah pengajian lansia nih Ustaz ibu jual TV ibu Ustaz TV nan main dijual TV nan di rumah masalah TV bukan do masalah besar ada ibu jual kan TV pun ada di rumah TV-nya mereknya Panasonic kok barang kagak itu setalanya dulu je nasional sajak baru dibanding dari ibu itu tak pernah rusak cahaya masih tajam suara masih kare remote-nya berfungsi normal itu sudah tunjuk jual itu bertanya kembali ibu jual aja wetnya gadang pernah makan tampil padahal 20 tahun TV itu di sudut rumah ada pernah nyampe gadang pernah makan tampil karena TV tabuang nih TV tabuang kalahkannya usul punya usul kironya ibu mencari iklan TV layar panahnya tak ibu manuka TV jangan bagan tua TV diam tuang acan dulu kisah se TV itu slim nah itulah ibu bali TV itu Allah bara ibu bali hati ambil juta TV Panasonic itu bara ibu jual 800 3 bulan sudah membeli TV layar satu rusak garis-garis saja Ustaz ibu toko baru kembang layar baru dijual mau garis-garis saja di toko kembang kan ada TV gara-gara apa ini iklan gara-gara apa gua iklan kurang-kurangi lah banyak iklan jadi yang mau gue warna bersyukur tuh iklan kalau lah ada iklan atau terjebak yang memberi susah aku berikutnya
cicilan. Nah, itu yang membuat susah. Iya tak kok? Tentu iyo lah papasan iko abitin ado nyicil. Bilo akan menikmati gaji keluarga. Bilo awak tak bisa mungkin ya memenuhi harapan orang tua awak untuk berangkat umrah, membiarkan kamar mandi dalam rumah. Kalau setiap awak memikirkan gaji, setiap hanya mendekat bawa pulang. Nah, potong itu. Salah satu penyebabnya bisa jadi iklan. Kemudian setelah iklan yang muncul adalah cicil. Ibu bapak dan dunia yang dirahmati Allah, inilah yang bisa yang disampaikan terkait dengan tema keberkahan dalam bekerja. Yakinlah ibu dan bapak, ketika kita menjadikan ini pilihan, kemudian semuanya kita bingkai dengan ikhlas, lalu kita tambah dengan kesyukuran, semuanya insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf atas segala khilaf dan salah. Ampun, perlu bertanggung jawab sampai yang parah. Mohon maaf kalau terlalu panjang itu, dan mohon maaf kalau terlalu singkat. Dan mohon maaf kalau sakit nilai, mohon maaf terakhir ibu. Puasanya aku tuntas, jadi hari itu aku tetapkan aku puasa. Mohon maaf, tak minum, tak makan. Ya, karena ya halal bihalal sekerja di hari itu. Letak kita pun tak selesai puasa. Ibu dah selesai puasa. Ini pun tanggal 7 balik kan tidak salah Syawal. Berarti masih ada waktu balik kan. Aku menasihati diri aku dan itu satunya. Kadang Pak Beko dan merasa masih ada hari lupa ni. Kuliah kuliah lantau, kuliah sembarang saja pokoknya di dalam bulan Syawal. Aku keluarga besar Puskesmas Muka usahakanlah tuntas puasa anak. Motivasinya Ustaz, siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, lalu menambahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasyiyamud dahri, seorang-orang yang sudah berpuasa setahun. Waduh ibu nanadun sama sekali, mulailah visual puasa. Waduh nanalah 2 hari tambah sampai lain. Waduh nan sekali baru sempurna dimulai. Silakan. Bisa lupa sore. Oh iya, ketika misalnya tidak puasa ya, apakah mungkin berhalangan atau musafir atau sakit ya? Sebenarnya tergantung waktu yang tersedia. Sebenarnya nih ya, kalau ini menanyakan itu saja awal bulan Syawal, maka ini bisa melakukan kedua. Puasa yang wajib petang bolong diganti, puasa 6 bulan Syawal pun dikerajukan. Tapi kalau ini hari lagi diambil lagi, maka kalau aku menjawab prioritaskan dulu puasa 6. Karena hari seketik. Kalau perempuan rata-rata kan yang terhalang tuh 6 hari 7 hari, berarti ini harus ganti. Tambah lu puasa 6 hari bulan Syawal, 7 tambah 6 itu 3 balik hari. Sementara hari bulan Syawal 3 balik hari. Kalau lama dari situasinya, uni prioritaskan puasa 6 hari bulan Syawal. Sudah itu baru dibalik ya, utang puasa. Dan niatnya berbeda ya. Jadi tumpang-tumpangan, awak puasa 6 saat langsung Senin Kamis langsung lo bayi utang dulu ya. Lama awak. Hari Senin kan, makan wani. Maaf Ustaz, ini puasa ni. Ini puasa ini tapi minggu langsung sakit. Ini puasa Senin Kamis. Sudah tu ni puasa 6 hari bulan Syawal, sudah tu ni mengganti puasa 6 bulan pertama tahun dia. Tapi ini puasa 6 hari bulan Syawal di hari Senin atau Kamis boleh. Cuma niatnya puasa 6 hari bulan Syawal. Uni mengganti puasa karena petang bolong, karena waktu perjalanan ke Padang macet sudah tu tahan itu. Kalau lanjutkan mungkin sakit batalan puasa. Puasanya dari Kamis silakan, tapi itu adalah bentuk puasa. Nah, ada niat puasa itu double atau triple bagi dak sama mereka kok. Jadi contoh siapa? Jadi contoh kami kan. Siapa nama Uni? Tanti. Uni Santi. Sudah kita sasar layu katamu. Lahir kamari di pagi. Kita adu kawan nama lapangan puasa buat ke Uni. Uni kita kanan ni jadi ayo Ustaz acara di Puskesmas. Ni mohon maaf Uni. Aku yang benar sasa kamu minyak binti aku kau ni. Banyak Ustaz perlu tindak. Anak ambo perlu biaya belum yang harus ini belum. Pinjam ambo binti ni kak 300,000 bisa. Kecil minta apa Ustaz? Nilai tu rasa sakit kau binti 3,000. Apa tu ni? Tak. Iya nak.
dia akan tercatat dalam muamalah akadnya utang piutang. Ambo utang kau 300.000. Lalu berjanji ambo, uni seminggu ambo minta makan. Adolo bikinan kamu terima dalam minggu. Begitu ambo terima langsung ambo bayar utang. Nah, 300.000. Sudah tuh 5 hari, ambo dapat itu, mau cari di samping. Tuh, boleh puskesmas. Uni, mau kasih banyak uni, lalu dilampangkan ambo batal, assalamualaikum dulu anak ambo, lalu tugas urusannya. Kini ambo kamu bayar di uni. Ambo bayar 300.000. Ada cek ambo. Nih, kau tambah 300.000, langsung ambo bersedekah dalam 10.000. Terkira jual anak uni situ 5.000. Ini bisa. Bisa tak? Kalau iyo kabaraki abo, nih utang abo 300.000 kau niya, ako bonus demi 10.000 kan. Untuk membeli pangsit, aku pulang ke radio. Asal itu untuk anak umi kau dia 5.000 masuk angkat celengan kalau kecil saya dari India. Itu baru. Begitulah analoginya. Tak bisa satu puasa itu, aku lama panah lah ya. Sedekah. Sekali puasa 3 ada baru. Nah, niatnya tetap satu amal itu. Jadi kalaulah tinggal 3 hari, kembalilah ke pertanyaan ini. Saran ambo duluan lah puasa 6. Kamang ganti puasa ini bisa setelah bulan Syawal habis. Tapi puasa 6 di bulan Syawal tidak ada lagi di bulan Zulkaidah. Tidak ada lagi di bulan Zulhijjah. Yang hanya ada di bulan Syawal. Oke ibu, Uni cukup ya. Nah, kalau Uni wak surang rumahnya layak jadi hadiah. Dan hadiahnya adalah menunaikan umroh. Ini barang ibunya dari Jeddah. Nah, jadi longkos ke Jeddah. Ya, ibu bapak dan dunia dirahmati Allah, banyak maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih ya bu, terima kasih atas kesempatan silaturahim. Wabil khusus kepada Pak Haris, lakukan fasilitasi pertemuan awal. Semoga kita bertemu kembali dalam ukhuwah yang lebih akrab, dalam keimanan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.